Apabila Anda sedang mencari pohon yang mudah dirawat dan enak buahnya, pilihlah pohon jeruk. Pohon ini relatif mudah tumbuh apabila ditanam di daerah yang iklimnya cukup hangat. Meskipun kondisinya kurang ideal untuk ditanami jeruk, pohon ini tetap bisa tumbuh. Dengarkan petunjuk berikut ini tentang cara menanam dan merawat beraneka macam pohon jeruk. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Traditional Ways agar terus upload setiap hari. Tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai ke pembahasannya. Inilah cara-cara yang harus kalian lakukan agar bisa cepat berbuah dalam menanam pohon jeruk di rumah. Nomor satu, pilih lokasi yang tepat untuk menanam. Lokasi terbaik adalah daerah yang cuacanya cukup hangat, cukup sinar matahari, dan arahnya menghadap ke selatan atau barat. Pohon yang ditanam di daerah dingin perlu dilindungi. Pilih atau siapkan lahan dengan penyerapan air yang baik. Dan jangan menanam pohonnya langsung di tanah lapang. Adanya tembok yang bisa memantulkan cahaya, pagar, atau bahkan teras beratap bisa memberikan perlindungan dan kondisi hangat yang dibutuhkan. Nomor 2, pilih dan tentukan pohonnya. Pilih jenis jeruk yang ingin Anda tanam. Contoh, jeruk manis, jeruk nipis, grapefruit, dan lain-lain. Minta penjelasan dari tempat pembibitan tanaman tentang iklim yang sesuai untuk menanam jenis pohon tertentu. Cari informasi pada bulan atau musim apa biasanya pohon yang ingin Anda tanam akan berbuah. Buah jeruk biasanya matang di musim dingin, tetapi ada juga jenis buah tertentu yang bisa dipanen sepanjang tahun. Bagi Anda yang tinggal di daerah dengan iklim yang lebih sejuk daripada di daerah Mediterania, carilah bibit yang telah dikultivasi atau dikembangkan dengan kemampuan bertahan hidup dalam cuaca dingin. Cicipi dulu buahnya jika memungkinkan. Tidak semua jeruk sama rasanya. Akan lebih baik jika Anda bisa mencicipi buah dari pohon yang tumbuh di sekitar Anda, atau bisa juga dari tetangga Anda. Amati jumlah bijinya, cukup banyak atau hanya sedikit. Minta keterangan atas hasil pemeriksaan kondisi kesehatan pohon ini dari orang yang mempunyai pengalaman merawat pohon jeruk. Nomor 3, pilih ukuran pohon yang sesuai dengan ketersediaan lahan Anda. Cari informasi dari tempat pembibitan tanaman atau situs web untuk mengetahui sampai seberapa besar nantinya pohon ini akan tumbuh. Tanam pohon jeruk mini jika lahan Anda terbatas. Anda juga dapat menanamnya dalam pot besar sehingga bisa melindungi pohon-pohon lain selama musim dingin atau Anda bisa membawanya masuk ke dalam ruangan. Meskipun kecil, pohon jeruk mini bisa berbuah dengan hasil yang memuaskan. Dari sisi lain, beberapa pohon jeruk yang cukup besar bisa dibentuk menjadi sebuah pagar dengan menyesuaikan ukuran pohonnya. Anda bebas menentukan beberapa banyak pohon yang Anda ingin gunakan. Nomor 4, gali sebuah lubang yang besar. Ada pepatah yang mengatakan, Anda harus menggali sebuah lubang seharga Rp600.000 untuk pohon seharga Rp200.000. Dalam penerapannya, pastikan Anda tahu di mana akan menanamnya. Lalu gali lubang dengan garis tengah 1 meter, dan dalamnya disesuaikan dengan ukuran wadahnya. Jangan mengubur puncak akarnya, yaitu peralihan antara batang pohon dan akar, sebab akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Tanam pohon sedikit lebih tinggi daripada tanah di sekitarnya, guna mengantisipasi adanya penurunan. Sebab kebanyakan wadah tanaman dari tempat pembibitan mengandung bahan organik yang nantinya akan terurai. Hal ini menyebabkan pohon yang ditanam dalam lubang akan turun, sehingga puncak akarnya terbenam dalam tanah apabila dari awal pohon tidak ditanam sedikit lebih tinggi. Jika Anda ingin memastikan daya serap air oleh tanah, seperti pada tanah liat yang padat, tuang air ke dalam lubang, lalu perhatikan berapa lama waktu yang diperlukan sampai air terserap seluruhnya ke dalam tanah. Jika ada masalah dengan penyerapan air, gali lagi lubangnya lebih dalam dan tanam pohonnya lebih tinggi. Untuk pohon jeruk mini, pilih pot berukuran besar. Gunakan pot dengan ukuran garis tengah sekurang-kurangnya 70 cm. Nomor 5, secara bertahap isi lubangnya dengan tanah yang subur dan mampu menyerap air dengan baik. Tergantung pada kualitas tanah yang baru saja Anda gali, bisa Anda campurkan kompos dan tanah galian dengan perbandingan 1:1.
Buat gundukan tanah di tengah lubang untuk menopang gumpalan akar sehingga puncak akarnya bisa berada sedikit lebih tinggi daripada permukaan tanah. Campur pupuk pohon jeruk dengan tanah jika Anda mau. Jika Anda menanam pohon jeruk mini di dalam pot, langsung gunakan tanah untuk tanaman dalam pot dan isi potnya sampai penuh. Letakkan pot ini di atas balok dan pastikan ada lubang di bagian bawah untuk mengalirkan air. Jangan meletakkan pot di atas piring atau genangan air. Nomor 6, cabut pohon dari pot dan lepaskan karung goni yang membungkus akarnya. Tambah atau kurangi tanah di bawahnya untuk menyesuaikan agar posisi puncak akar pohon sama atau sedikit lebih tinggi daripada permukaan tanah. Nomor 7, penuhi lubangnya dengan campuran kompos atau tanah untuk pot dengan tanah dari kebun Anda. Jika Anda menggunakan pot, gunakan saja tanah untuk pot. Potnya tidak perlu diisi sampai penuh. Biarkan kosong sekurang-kurangnya 5 cm dari atas pot agar tanahnya bisa disiram secara merata. Nomor 8, jangan gunakan media tanam dari serpian daun. Jangan gunakan media tanam organik dari serpian daun, sebab penggunaan media ini bisa meningkatkan resiko terjadinya pembusukan pada akar. Agar lebih aman, biarkan akarnya menyebar selebar dahannya. Lalu, sebarkan media serpian daun di atasnya. Anda juga bisa membuat bingkai berbentuk lingkaran dari media ini untuk memudahkan penyiraman. Jangan menyebarkan media serpian daun di bagian bawah batang pohon. Biarkan bagian puncak akar tetap terbuka, agar bisa bernapas dan tidak lembab setelah disiram. Nomor 8, siram pohon paling sedikit 1 kali dalam seminggu, sampai tumbuh dengan baik. Kecuali apabila sudah mendapat cukup air dari hujan. Tetap siram secara teratur walaupun pohonnya sudah besar. Pohon jeruk mempunyai akar yang relatif dangkal dan menyebar. Setelah tumbuh dengan baik, pohon ini bisa bertahan jika terjadi kekeringan, akan tetapi tidak bisa menghasilkan buah yang cukup baik. Nomor 10, gunakan pupuk yang sesuai untuk menyuburkan pohon. Pupuk ini tersedia dengan formula khusus untuk jeruk atau jeruk dan alpukat. Gunakan sesuai aturan pakai yang tertera pada kemasannya. Biasanya 3-4 kali dalam setahun jika memakai jenis pupuk yang larut perlahan-lahan. Nomor 11, lakukan pemangkasan pohon jika diperlukan. Pohon jeruk tidak perlu banyak pemangkasan secara rutin. Potong jika tumbuh cabang penghisap. Potong saja cabang yang tumbuh dari batang dekat akar. Anda tidak perlu membiarkannya tumbuh terus. Pohon jeruk biasa dicangkok dengan memotong salah satu dahan dari sebuah pohon, lalu ditempelkan ke pohon lain yang batangnya lebih kokoh. Pangkas dahan yang tumbuh liar yang arah tubuhnya menyimpang. Dahan ini biasanya panjang, lurus, lebih cepat tumbuh tetapi tidak mengikuti bentuk pohon pada umumnya. Kurangi daun seperlunya kalau pohon sudah terlalu lebat agar sirkulasi udara lebih lancar dan cukup mendapat cahaya. Anda bisa membiarkan pohon jeruk tumbuh seperti semak atau dipangkas rapi. Jika Anda ingin mendapatkan bentuk sebuah pohon, Anda bisa mengurangi beberapa dahan di bagian bawah, tetapi jangan memangkasnya terlalu banyak. Nomor 12, petik buah jeruk setelah benar-benar matang. Jeruk manis, jeruk nipis, dan grapefruit baru boleh dipetik setelah tidak ada lagi warna hijau pada buahnya. Buah ini tidak akan bisa matang jika sudah dipetik. Jeruk limau biasanya dipetik saat masih berwarna hijau, tidak tergantung ukuran dan musim. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Traditional Ways agar terus upload setiap hari.